Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat saat ini sudah menghasilkan salah satu inovasi teknologi tanaman padi jagung kedelai yang biasa disebut dengan turiman. Turiman itu disingkatan dari tumpang sari tanaman padi, jagung, dan kedelai. Teknologi tersebut sudah diuji di beberapa tempat dan hasilnya sangat baik. Nah, karena salah satu tugas juga dari BPTP adalah mendiseminasikan teknologi tersebut, sehingga kami mengadakan kegiatan demplot di lokasinya di Desa Pangeureunnan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut. Mengapa dipilih Desa Pangeureunnan? Karena potensi lahan kering di Desa Pangeureunnan sangat luas dan sangat potensial untuk pengembangan padi jagung kedelai. Saat ini petani hanya mengembangkan jagung. Dengan adanya teknologi turiman atau tumpang sari tanaman, itu berarti ada diversifikasi, ada alternatif komoditas lain, yaitu padi gogok dan kedelai. Selain teknologi turimannya itu sendiri dengan merekayasa jarak tanam, itu juga akan mempengaruhi terhadap luas lahan yang diusahakan. Kalau lahan 1 hektar dengan monokultur jagung itu hanya 1 hektar, tapi kalau dengan tumpang sari atau turiman itu bisa menjadi 1,5 hektar, sehingga seolah-olah petani itu punya lahan 1,5 hektar jagung, 1,5 hektar kedelai, dan 1,5 hektar padi gogok. Sistem tumpang sari tanaman didukung dengan beberapa komponen teknologi, diantaranya adalah benih yang berkualitas, kemudian cara pengolahan tanah yang baik, cara penggunaan pupuk organik yang tepat, kemudian pemupukan yang sesuai dengan kondisi tanah dan kebutuhan tanaman. Di lahan kering dan kondisi lahan yang berlereng sehingga rentan terhadap erosi, biasanya memiliki ketersediaan unsur hara yang sangat rendah. Oleh karena itu, supaya efisiensi di dalam penggunaan pupuk, di dalam kegiatan percontohan ini kita menggunakan pupuk hayati. Mengapa pupuk hayati? Karena pupuk hayati itu merupakan mikroorganisme yang sangat membantu terhadap peningkatan kualitas daripada benih. Karena itu dicampur pada saat benih akan ditanam. Jadi sebelum benih ditanam dicampur dengan pupuk hayati. Nah, nanti si mikroba yang ada dalam pupuk hayati itu akan bekerja dan akan membantu terhadap daya tumbuh tanaman, membantu terhadap penyerapan unsur hara yang lain, kemudian juga bisa menguraikan mikroorganisme, bahan-bahan organik, sisa-sisa tanaman yang tersisa yang ada atau bahan organik yang diberikan. Selain pupuk hayati, kita juga menggunakan pupuk mikro. Pupuk mikro itu diperlukan dalam jumlah sedikit, tetapi sangat membantu terhadap proses metabolisme di dalam tanaman sebagai bioaktivator enzim-enzim di dalam tanaman, sehingga kalau kedelai pengisian polong akan penuh, nanti bulir padi pada saat malai padi sudah keluar akan berisi dan bernas, jagung pun demikian, tongkolnya akan berisi penuh. Jadi tidak hanya turimannya, itu turiman lebih kepada sistem penanamannya, tetapi didukung juga oleh komponen-komponen tadi, komponen teknologi dari mulai penyiapan benih sampai kepada pemupukan dan cara pemupukannya. Dengan sistem teknologi turiman ini, di mana di sini ada komoditas beberapa, diantaranya ada padi, kemudian ada kedelai, kemudian juga ada jagung, maka PPT tertentu itu yang biasa menyerang pada jagung. Ketika ada tanaman lain, maka dia akan terputus dengan tanaman lain, sehingga dia tidak akan berkembang begitu leluasa, begitu banyak. Jadi pengaruhnya dengan teknologi turiman ini bisa menekan perkembangan populasi hama maupun penyakit. Kami khususnya sangat mengapresiasi terhadap program turiman ini, karena selain bisa meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan luas tanam, kedelai juga yang selama ini kurang diminati petani, dengan adanya demplot mengenai turiman ini mungkin bisa menjadi motivasi.
petani pangeureunnan yang biasanya nanam jagung sekarang ada peningkatan. Ada jagungnya, ada kacang kedelainya, juga ada padinya. Juga ada angan-angan saya, bila mana di tahun-tahun yang akan datang, petani jagung pangeureunnan 50% bisa melaksanakan pola tanam seperti ini. Jujur, pangeureunnan menjadi subur. Limbah yang ada di desa pangeureunnan, termasuk daun-daun jagung yang berlimpah ruah, itu sayang banget kalau kita biarkan. Kenapa tidak kalau kita bikin silase, jadi pakanan sapi yang difermentasikan atau diawetkan. Nah, untuk itu mudah-mudahan petani-petani milenial yang ada di desa kami bisa berkembang lebih jauh, lebih pintar, sehingga apapun aset yang ada di pangeureunnan bisa diproduktifkan. Ini kan jagung semua. Nah sekarang mulai, wah ini varietas padi bagus, saya mau gitu. Nggak sulit, cuman gimana kitanya aja yang kerjanya gitu. Kalau ada misalnya harus terapkan ini, terapkan. Pemeliharaannya kesulitannya tiba di hama, Pak. Hama kan kalau hama saya nggak paham betul. Karena kan ini baru. Ya Bapak TPA Jawa Barat ya, terima kasih atas program ini Demplot. Ya untuk kedepannya semoga ada program-program yang Demplot seperti ini lagi ke sini.